jalan. Iya, satu kali Ya. jalan. Kita bikin dulu, baru Pak, kita langsung ini, maksudnya langsung kita buat, baru sambil dikomentari begitu toh. Oke. iya. Pak, ini apa? Mungkin soalnya kan kita bisa lihat di ini toh, baru ini tampil aja langsung bikin kanvas ini biar langsung kita kerja aja. Maaf, 1.1G kah? Iya. Iya, Bu. Yang apa diskusi kelompok tuh. Ya. Oke, sudah dapat. Selamat sudah dapat. Oke. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Bagaimana pemikiran kita? Kekuatan konteks sosiokultural. Apa dulu sosiokultur? Sosiokultural. Ini orang Ya, kita cari tahu dulu. Sosio. Coba teman-teman, apa sih sebenarnya sosiokultur? Sabar. Kita tanya ke Om Google dulu. Ya, definisinya lah. Sosiokultur didefinisikan sebagai gagasan-gagasan atau kebiasaan, keterampilan, seni atau alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sistem atau pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Oke, biar cepat, saran saya Ya. yang jadi notulen langsung share screen. Yang jadi notulen langsung share screen. Jadi supaya langsung bisa ditulis, kita bisa menyimak yang lain. Biar cepat. Ayo Pak Firmianus, ayo cepat. Kanvanya, ayo. Sabar. Oke. Pola terpadu yang pakai PowerPoint saja Pak, biar cepat. Pakai PowerPoint saja. Oh iya. Sudah nih Pak, atau bagaimana? Tampilkan. Oke, sip. Lihat. Tugas kelompok. Oke. Sabar. Tugas kelompok 3 kelompok 3. Ini tema kita apa hari ini? Topik 1 ya. Udah tidak bisa apa kita. Saya editnya bagaimana ini? Tadi tambah baru saja boleh. Ini kan sudah ada ini. Tidak, usah tinggal diganti aja tuh ini kan. Ini kan tidak dikunci. Oh iya betul. Ya sudah edit saja. Langsung edit. Udah tuh. Langsung edit sudah. Disus. Di sini tulis apa nih Pak? Diskusi ya? Tugas diskusi kelompok kan? Coba lihat dulu di ruang kolaborasi dulu. Tema kita tuh apa tuh? Tugas kelompok, ruang kolaborasi penugasan tugas kelompok. Iya, ruang kolaborasi. Iya, tugas kelompok sudah. Ruang kolaborasi. Iya. Tugas kelompok 1.1G kan? Modul, gitu ya? modul 1.1. 1.1G kalau
Modul 1.1G toh? Mana itu? Iya 1.1G ruang Oke, kolaborasi. disusun oleh kelompok 3 ya. Oh, kelompok 3. Iya. Sip, disusun oleh kelompok 3. Kita kelompok 3 Kak. Bukan 6. 3 lah. Oke, disusun oleh kelompok 3. Oke, sip. Kelompok 3. Atau nama-namanya ya? Enggak usah, kelompok 3 saja. Nanti baru kita perbaiki saya. Tiga, baru di Sambil bawahnya nama. Tambahin itu. ya Enggak usah siapa tambahin dirimu duluan. Pakai tua. Iya, Notulen. iya, betul dulu. buat dulu nanti beredit ya. 2 Oke, nggak apa-apa. siapa? Lihat Amon. aja di nama kita tuh. Itu. Apa kamu baca saya kan masa saya harus buka lagi nih misalnya saya langsung kerja di sini jadi Amon Kristianus Bonai. Amon Kristianus Bonai. Kristianus Bonai. Rapiudin. Rapiudin. gini Oh, ya. salah. D double. P-nya 1. P1. Baru I. U. U. Double D. D double. Ya, Oke, sip. Tuti Susilawati. Apa? Bawa kasihan dia perempuan sendiri, kenapa kita nggak sendiri dari belakang? Aduh. Terapa? Tuti. kita Apa-apa, Sek? sebagai pengawalnya. Kita duluan di depan supaya kita jaga kok. Ini Ganti warna kapan? ngomong-ngomong saya kamera Tuti. tidak bisa gimana ya teman-teman? Itu siapa? Biasa. Susilawati. Tuh. Tuti. Susilawati. Susilawati. Ya. Oke, Nanti baru kita edit tidak apa-apa kita lanjut kerja dulu nanti ini kan besok baru presentasi jadi sebentar baru kita edit aja tidak apa-apa kita kerja intinya aja. Oke, sip. Ya, tulis soalnya dulu. Oke. Apa Soal kekuatan 1 langsung copy dari itu saja dari itu. Copy paste. Apa langsung copy paste saja. Apa kekuatan konteks sosiokultural dari Anda yang sejalan dengan pemikiran kita? Ini soal nomor 1 nah. Soal nomor 1. Langsung jawaban kan? Soal dulu lah. Oke, ini apa konteks nanti baru kita edit saya tidak apa-apa sementara apa Oke, kan? sip. Pindahin lagi di teks kedua langsung bikin itu. Soal 2 lagi pindah di sebelah. Itu biar saja dulu. Tidak kita kerja saya Langsung ini, soal dengan jawaban, langsung jawab. jawab. Tadi kan saya bilang langsung kerja jawabannya. Yo, kerja sudah kirim di chat baru saya copy paste toh. Kalau ada yang dapat kirim di chat saja baru saya copy paste. Ada nilai gotong royong, sosial, kebersamaan dan solidaritas. Saya chat di mana nih? Di chat Pak, di room chat tuh. Ada room chat tuh Pak. Di sudut bawah tuh. Ini. Oh iya, betul. Ini nah. Copy aja nanti saya copy paste di sini. Oke. Nah, sosiokultur itu sebuah sistem dari pola-pola terpadu mengatur perilaku manusia. Jadi kalau dari konsep ini baru kita lihat tuh. Oke, lanjut. Nah, coba teman-teman definisi dari pengertian sosiokultur. Nah, baru kita coba itu coba kita cocokkan dengan nilai-nilai dari keadaan. Disesuaikan dengan itu keadaan kita atau konteks kita. Sosiokultural di daerah Anda dan sejalan dengan pemikiran keadaan. Sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Nah, gini kan menurut Kodon 1973 di catatan keempat itu keempat sosiokultural itu sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Jadi kalau disesuaikan dengan konteks kita di Papua, berarti pola-pola terpadu yang bisa mengatur kehidupan manusia di sini. Contohnya apa begitu?
Kalau ini kebersamaan dan solidaritas yang saya lihat itu. Boleh. Atau nilai yang ini Kak, yang nilai gotong royong satuan konteks sosial kultural daerah saya adalah nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya dan kekuatan daerah. Jangan ambil contohnya apa, ambil Iya. sedikit saya, tapi yang penting-penting saya. Ini apa tidak harus maksudnya deskripsikan lebih ini kan maksudnya lebih Lebih terperinci ya jelas. kalau Spesifik. Enggak, ya maksudnya bisa kasih pokok-pokoknya saja dulu. Nanti kita ini tuh. Oh ya, oke. nanti baru kita susun toh. Iya, kasih pokoknya dulu, habis itu nanti baru Kita kita kasih contoh tambah yang lebih dan spesifik. kurangi. Iya. Berarti kasih masuk yang di mana Pak? Nilai gotong royong Kak? Iya, nilai-nilai gotong royong dan ini kebersamaan dan solidaritas. Aduh. Saya mute dulu Kak. Orang Papua itu sosialnya paling tinggi. Iya, betul. Sosialnya paling tinggi. Jadi saking kuatnya sosialnya sampai bikin kios juga tidak pernah maju. Iya, betul. Iya, betul. Itu kan hubungan sosiokulturnya kan. Bisa diberikan keterangan di atas ya ini, yang di bawah ini. Kekuatan konteks sosial kultural dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal. Kemudian ke bawah. Betul. Di daerah kami dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Yang di mana Pak? Yang di bawah sekali itu ada di bawah sekali itu. Yang konsep. Di atas dulu. Oh di chat ya? Ya, ada di chat. Oh dalam pemikiran kesimpulan nih Kak? Iya, tapi bagusnya dia ditaruh di atas juga bisa. Dia sampai didapat saja nih, tidak ada yang lain, dapat lokal dapat saja. Dapat men. Ambil di atasnya saja, di atasnya. Penghargaan. Nih ya, penghargaan terhadap budaya lokal. Oh ya. Di atas dong. Penghargaan terhadap budaya lokal. Ya. Nanti bisa ganti tuh, dirubah tuh. Penghargaan terhadap budaya lokal. Terdapat kekuatan konteks sosial kultural yang tinggi. Bisa gitu, seperti itu. Kita yang pertama apa, penghargaan terhadap budaya lokal dapat begini. Ya, terdapat kekuatan konteks sosial kultural yang tinggi. Seperti double. Penghargaan daerah saya dapat konteks sosial kultural dalam bentuk apa? Dalam bentuk penghargaan yang tinggi. Dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal. Oh ya sudah benar. Kan sudah disebut tadi tuh. Sudah. Jangan tulis lagi terhadap budaya lokal. Oke, sudah. Terus? Ya, kemudian masukkan ini pemikiran Ki Hajar Dewantara Pendidikan. Nilai-nilai gotong royong ini. Ya, nilai gotong royong. Tapi itu kita masukkan dengan dia punya nama lagi kan, tadi ada Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar tentang pendidikan, memahami tentang integrasi individu mampu, begitu kan? Iya. Berarti kita kasih masukin ya. Kita kasih masuk karena ini kan besok baru kumpul, habis baru kita edit saya tidak paham. Iya, betul. Intinya kita kasih selesai. Paling tidak isinya masuk situ dulu. Iya. Ya, masukkan saja dulu kan. Nanti kita ceritanya mengurangi dan menambah. Yang pasti pertama kita jelaskan dulu tentang sosial kultur, baru nanti hubungannya ke KAD,
dan konteksnya masuk ke ini lokal kita toh. Ya, nanti kasih kesimpulan di bawah. Oke. Aneh. Udah lokal dapat kesimpulan. Kekuatan kontekstual di daerah Anda yang sejalan dengan Habis tidur. Oke. Oh, jangan lupa ya menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Nanti nih di bawahnya kesimpulan. Pak Guru maaf ya, saya punya kamera tidak bisa jadi Tidak apa-apa, tidak yang penting ada menampakkan suaranya, diri. Bu. Nggak apa-apa. Penting suara ada. Terus di bawahnya apa, Pak? Nah bisa dikasih dalam konteks sosial kultural daerah kami, gitu saja tulis toh. Dalam Berarti konteks kesimpulannya atau tidak sampai kesimpulan langsung dalam konteks saya. Iya. Dalam konteks sosial kultural daerah kami, kekuatan seperti gotong royong, kebersamaan dan penghargaan terhadap budaya lokal dapat menjadi penguatan karakter murid. Oke, begini saya Kak. Ini pertanyaan kan begini nanti kalau mungkin besok mereka tanya Kak. Apa saja konteks sosial kultural yang sejalan dengan Kultural. pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus kita kasih penjelasan tentang ini dulu. Iya, betul. Ya, kita jelaskan dulu apa itu sosio dan apa itu kultural toh, begitu. Sosial kultural adalah ini. Sebenarnya kalau sosio sendiri, kultural sendiri udah beda nanti. Beda. Tapi kalau sosial kultural itu ya kurang lebih kayak gini. Ini pemahaman maknanya sudah lain. Kalau sosial sendiri, kultural sendiri lain. Tapi kalau yang simpelnya seperti ini. Oke, jadi begini saya coba dibaca dulu tuh, nanti baru kita edit tidak apa-apa. Coba dibaca dulu. Ditimang-timang dulu kan. Sosial kultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Kodon 1973 April 1973. Ini istilahnya ganti nih di daerah kami. Penghargaan terhadap budaya lokal di daerah kami. Oh iya betul. Penghargaan kita berempat di daerah kami. Iya betul. Terdapat kekuatan konteks sosial kultural dalam bentuk penghargaan tinggi terhadap budaya lokal. Pemikiran kehidupan tentang memahami dan mengerti mampu menciptakan individu yang berdaya, memiliki identitas. Ini kasih yang poin yang kedua nih kasih naik di atas. Karena kan ini hubungan sosiokultural dengan pemahaman KHD. Nah, kasih naik dulu KHD dulu, baru nanti ini penjabaran kita ini. Itu. Jadi sosiokultur hubungannya dengan KHD. Nah ini kurang lebih penjabarannya ke tanah Papua, ke kita gitu. Di daerah saya ini ganti lagi sayanya, ganti lagi. Di mana tuh saya ini? Itu? Di bawahnya itu. Di bawah itu, di atas. Yang nilai-nilai gotong royong. Yang itu ada. Sosial kultural di daerah kami. Yang di baris kedua nih, di daerah saya adalah nilai gotong royong. Ya. Oke. Ini di budaya yang kuat cukup saja, di daerahnya hapus saja. Di mana? Itu. Di daerah tuh hapus saja. Nilai gotong royong salah satu kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami adalah nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat. Udah. Hapus di daerah itu. Kuat saja. Oke. Kira-kira contohnya apa ya yang gotong royong yang kuat itu? Kerjasama
Itu membersihkan apa tuh kebun yang tadi dicontohkan sama Ibu. Norce. Cari yang lebih ini, yang lebih keren. Ini berkaitan Kalau yang dengan ini, pendidikan atau kalau kain, lingkungan maksudnya yang untuk, umum. maksudnya yang coba yang lebih sakral untuk adat toh. Kalau secara umum di masyarakat ya banyak sih. Contohnya kayak Begini misalkan Pak, gotong royong pembangunan kayak daerah. begini. Kalau adatnya di sini itu gotong royong bayar belis Pak, mas kawin. Nah itu gotong royong itu. luar biasa. Betul, Pak. betul, betul. Nah, ya, Itu juga betul maksudnya Iya, bayar itu kain toh, nah itu yang ini yang budaya. sakral toh. Ya, ya. Ya itu yang itu kan Iya budaya nanti khusus kan toh. kita sampaikan mungkin macam dikasih penjelasan dulu, nanti kalau ada pertanyaan bilang bagaimana. Nah nanti kita Ini kasih penjelasan bilang gotong royong di sini ini kasih misal dalam kurung dan saya buat dalam Contoh. kurung saja. Langsung buat dalam yang kurung gimana saja. Pak yang Di Kan poin yang dalam ketiga kurung tuh, langsung yang kedua nih, contoh. yang ketiga. Nah, yang di bawahnya. Ya, Langsung bikin ini gotong royong. dalam kurung baru ditulis misalnya pernikahan yang ini kan? acara ini ya, dalam kurung toh. Dalam kurung. Jangan dalam kurung, langsung saja contoh, misal. Oke, Contoh aja, misalnya, Pak. Atau contoh sudah. contoh. Contoh, koma dulu. Itu kuat, itu kasih titik sudah, tidak apa-apa. Ya. Iya, sebelahnya atau di bawahnya boleh sudah. disuruh. Oke. Contohnya. Maksudnya gotong royong. Nggak usah gotong royong lagi. Langsung saja Pembayaran. itunya mas kawin ke apa? Pengumpulan harta untuk pembayaran mas kawin. Aja. Pembayaran mas kawin. Pengumpulan harta untuk pembayaran mas kawin. Pembayaran mas kawin. Pengumpulan harta untuk pembayaran mas kawin. Saya izin ke belakang dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Boleh. Pembayaran mas kawin. Mas kawin. Kalau pembayaran denda juga masuk juga enggak? Iya, dan lain-lain nanti kita kasih contoh. Denda. Ini kan kita kayak denda, terus tali pusat anak, pokoknya banyak lah. Tulis macam 3 dulu baru kasih denda lain. Pembayaran mas kawin, pengumpulan harta untuk pembayaran mas kawin, pembayaran harga diri. Tulis itu. Koma. Dannya tutup dulu. Masih banyak koma tuh. dulu. Nanti Kawin, koma. Pembayaran harga diri atau Nggak usah gotong royong lagi. bisa gotong royong. Harga diri udah. Begini Pak, atau harga diri, misalnya pembayaran harga diri atau gotong royong untuk pembayaran masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan adat, kayak gitu. Atau pembayaran masalah-masalah sudah. Atau pembayaran masalah-masalah. Pembayaran. Dan denda tuti itu. Pokoknya pembayaran denda. Pembayaran denda saja, jangan masalah. Pembayaran denda. Pembayaran denda aja masalah. Masalah kok dibayar. Kita ngomong begini nanti orang sudah mengerti, maksudnya kan kita saja yang apa mau. Nanti kita menyebarkan itu pada saat presentasi. Dan gotong royong pembuatan kebun. Itu sudah bagus. Itu kan sudah tadi tuh ya, kita pakai yang ini saja. Nanti ditambah-tambah. Pokoknya nanti yang lain berkembang. Itu secara tertulis itu. Iya, secara tak tertulis. Lanjut kedua lagi. Oke, keduanya soal nomor 2. Ya, supaya kita langsung kekuatan seperti gotong royong, kebersamaan, penghargaan terhadap budaya lokal. Ini yang poin terakhir ini kayaknya mubazir nih. Ini udah ulang-ulang dari atas nih. Poin yang terakhir ini hapus saja. Ini. Coba teman-teman baca dulu. Iya, maksudnya baca dulu biar lihat dulu baik. Coba lihat tuh. Kayaknya diulang lagi tuh yang di atas saja tuh. Kekuatan seperti gotong royong, kebersamaan, penghargaan terhadap budaya lokal menjadi kekuatan. Ini kan sudah sebenarnya di atas nih.
Tapi kayak ini kan untuk murid juga, bisa dikaitkan untuk murid tuh. Iya, maksud saya tadi saya tanya Iya, apa ini nih berkaitan dengan apa namanya budaya lingkungan secara umum atau untuk kita lingkup pendidikan gitu di sekolah atau kayak gitu. Yang saya tadi maksud gotong Bisa royong. masuk ini murid juga Kak. sebenarnya ini kan penanaman budaya yang sebenarnya sudah terbawa untuk anak-anak juga kan. Jadi karena ini sudah pola pembiasaan di masyarakat, jadi ini pasti akan terbawa terus di masyarakat, di anak-anak gitu. Jadi bagaimana kesimpulannya? Contohnya kan kayak macam seandainya ada seorang yang sakit, ada satu orang yang sakit, mereka ngumpul mereka matungan untuk pergi jenguk teman-teman. Itu Nah. berkembang dari sini tapi. Oh, berarti itu bisa masuk juga di sini. Iya, tapi itu kan berkembang dari sini. Kan memang karena memang pola kehidupan masyarakat yang sudah seperti begini, akhirnya anak-anak juga seperti gitu. Biasanya kalau ada beban atau ada apa, biasanya mereka merasa sama-sama bertanggung jawab gitu. Tapi saya rasa itu Mohon hal yang izin, lumrah, Pak. Itu hal yang lumrah, Pak. Sedangkan yang ini kan Iya, itu kan hal yang yang kayak hampir semua daerah ada, semua iya daerah betul. lakukan. Tapi yang contoh yang kita kasih contoh ini tidak semua daerah kecuali Papua dan ada beberapa Ya, daerah ya. di NTB dan Iya, sebagainya. Mak, mohon izin. Saya boleh baca ini yang nilai gotong royong salah satu kekuatan. Nanti didengar kayak ada kalimat kata yang berulang. Seperti Yang mana? kurang enak kalau nanti pada saat presentasi dibacakan. Nilai gotong royong salah satu kekuatan konteks kultural di daerah kami adalah nilai gotong royong. Titik. Gotong royong Nilai-nilai gotong merupakan royong, betul. enaknya gimana? Iya, betul Oh iya, berdobel ya. nilai Ini gotong royong nilai salah satu kekuatan sosiokultural konteks saja. sosial di daerah kami saja, di daerah Iya. kami. Enggak. Nilai gotong royong salah satu kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami. Daerah kami, iya. Itu di saja, kami aja. titik, sudah. Oke, itu tadi kayaknya ya. betul. Oke, Gotong Bu. royong merupakan salah satu nilai luhur budaya Oke, yang sip, kuat. Mas. Oke, Betul. mantap. Betul. Ya itu bagus. Contohnya pengumpulan Kayaknya harta. saya bagian menyimak saja. Iya. Iya. Bagus tuh, Teko, Maaf. bagus. Saya juga kurang fokus soalnya Oke, lanjut ke dulu, sedikit Pak. Nanti kita terlambat lagi. apa ya soalnya tadi. Baru masuk lagi koreksinya tuh. Menggunakan nilai-nilai budaya Oke. sejarah. Soal kedua. Soal kedua, Oke. Ada di Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. soalnya bagaimana pemikiran? Oh, ini pemikiran KHD kalau dikontekstualkan ke nilai-nilai budaya-budaya kita gitu, kearifan budaya yang ada di daerah kita. Ini tujuannya supaya menjadi penguatan untuk karakter murid. Ini menekankan kebebasan, kreativitas dan karakter dan memberikan inspirasi bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Ada nih saya. Ini. Coba baca dulu di kolom chat. Dapat dikonstruksi dengan Oh, kalau ini kita kalau yang kayak pengertian kayak begini, itu nanti kita masuk ke ini, Pak. Kita masuk ke contoh yang seperti Pak Dorang tadi. Mungkin kita buat kayak arisan atau apa gitu, kumpul 1.000 kalau mungkin ada yang sakit kah, ada yang duka kah, kita bisa ambil uang dari situ. Itu kan bentuk dari gotong royong toh. Coba diatur bahasanya lah. Kan ini toh. Saya lihat pertanyaannya ini kan begini. Bagaimana pemikiran Dewan Daerah dapat dikontekstualisasi sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya
asal yang relevan. Kan gotong royong tuh tadi kita pegang yang dari pertama tadi kan gotong royong yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ini ada saya dapat ini. Menerapkan konsep tripusat pendidikan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tripusat pendidikan yang berarti ini coba kita kelola ini. Memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam bentuk karakter peserta didik yang baik. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Share di ini. Coba. Dapat materi lagi. Ini kayak penjabarannya umum sekali ya. Iya. Maksudnya tidak pakai kearifan lokal sih. Iya. Ini kan begini Pak. Pertanyaan dari pertanyaan kedua ini dia ambil dari apa yang kita jawab dari pertanyaan pertama. Iya betul. Kaitannya ya. Iya, kaitannya Kaitannya. dengan pertanyaan pertama. Dia bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks aktual sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Iya, yang betul ya. Karakter murid. Berarti kita ambil dari kata gotong royong tadi itu. Iya, contohnya macam sakit. Kita sekarang kita atur bahasanya bilang kayak gimana gitu. Itu yang menurut pemahaman saya. Coba dia pikir Iya, betul. dulu. Iya, betul. Kamu harus sabar ya. Pak Firman. Gini nah, teman-teman. Izin. Pemikiran KHD itu kita disesuaikan dengan keadaan kita di Papua yang nilainya itu tuh bisa sesuaikan dengan budaya kita. Terus itu tuh kalau seandainya kita pakai untuk anak-anak itu tuh bisa dipakai untuk menjadi bekal dia untuk kehidupan di masyarakat dan ada di budaya daerah sini gitu nah. Oh, bisa gini. Pendidikan di daerah kami memberdayakan sinergitas budaya. Iya kan? Pendidikan di daerah kami memberdayakan sinergitas budaya, lingkungan keluarga, masyarakat. Bagaimana? Memberdayakan ceritanya itu memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Itu konteks studi nilai-nilai luhur. Ya kan artinya memberdayakan sinergitas lingkungan. Contohnya adat. Itu kan ceritanya kita berdayakan sambil kita ceritakan kepada anak-anak seperti itu. Yang relevan kan? Bagaimana? Pendidikan Coba di Bu Tuti bagaimana? Iya. Bu Tuti koreksi dulu coba. Bagaimana tadi Pak Rafiuddin mohon izin? Kalau menurut saya ceritanya pendidikan di daerah kami memberdayakan sinergitas adat dan budaya, lingkungan keluarga dan masyarakat. Tapi dia bisa juga sih, cuma saya pikir itu masih umum. Oh, umum nanti sekali ya, masih umum. Kemudian masuk dengan kontekstualnya nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal ya, contohnya gotong royong, kebersamaan, saling membantu dan tolong menolong, ya kan? Iya, ya itu masih umum juga. Maksud kalau saya sih
gotong royongnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Seperti kalau yang tadi di atas kan lebih spesifiknya pembayaran mas kawin atau denda adat atau apa seperti itu. Ya, berarti ceritanya ada di situ ruang lingkup saling tolong menolong toh. Gotong royong artinya tolong menolong, artinya itu kebersamaan. Kan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan dia bilang dia kan pemikirannya kan semua siswa itu diperlakukan sesuai kodratnya kan. Terus mereka itu kan tujuannya itu untuk keselamatan dan kebahagiaan, coba keselamatan dan kebahagiaan. Nah kalau kita kontekskan dengan budaya kita, kearifan budaya kita, itu kira-kira apa yang kita bisa bawa untuk supaya bisa murid itu sebagai individu itu dia bisa gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian di sosial budaya di daerah sini gitu. Nah nilai-nilainya itu yang dia bisa bawa dari pemikiran KHD disesuaikan dengan konteks kita di sini kearifan budaya itu bisa kayak Berarti tadi bisa macam dia masih agak ini tuh iya, berarti bisa ditulis seperti ini. Konsep kontekstual, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, gitu. Konsep kontekstual Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Oh ya, ini nih, apa lagi nih? Bagaimana pemikiran dapat dikontekstualkan? Ini konsep ini dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Seperti kembali nih gotong royong, kebersamaan dan saling membantu. Itu bagaimana kira ya? Jawabannya yang bagus. Kearifan. Kalau ini bisa tidak, saya tidak pintar maksudnya merangkai kata. Cuma kalau Banyak. misalkan Sebut saya, kearifan nanti kita lokal, rangkaikan. kearifan lokal, kalau misalkan kita menjaga kelestarian, apalagi sekarang kan lagi viral-viral tuh, kelestarian lingkungan seperti hutan apa sebagainya, kan itu juga budaya leluhur tuh. Maksudnya itu kan peninggalan leluhur yang ada di kita punya lingkungan ini. Karena Itu kan ini ya, otomatis nilai-nilai harus luhur. dijaga secara turun-temurun. Maksudnya seperti misalkan tanah adat atau apa itu ya, kamu lebih tahu tuh, harus betul dijaga. betul Maksudnya bukan orang-orang tua saja yang harus menjaga itu, tapi secara turun-temurun ke anak-anak kita juga seperti itu. Walaupun mungkin kondisi kita sekarang sudah di zaman yang modern seperti ini, tapi apa namanya, lingkungan kita, alam kita tuh harus tetap kita jaga seperti leluhur kita menjaga itu. Berarti di sini ada kata menjaga, karena bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu berarti menjaga kearifan lokal. Baru kasih contoh di belakang. Berarti di sini harus ada jawabannya menjaga ya. Itu masukan saja, maksudnya entah itu masuk atau tidak di kira-kira di pertanyaan ini. Masuk sih, tapi saya cara ininya gimana ya? Kata bahasanya. Redaksinya, kalimatnya ya, bingung. Nah, Kalau nilai ini leluhur kearifan budaya kan, nilai-nilai leluhur kearifan budaya. bagaimana pemikiran dapat dikonsep? Yaitu menjaga dan melestarikan budaya. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Lingkungan. Coba diketik dulu. Diketik dulu. Oh iya betul ya. Diketik dulu. Tulang belakang soal menjaga Saya off kamera, saya punya jaring lagi tidak stabil, jadi lagi buka ini juga jadi. Oke, Bapak Guru. Buka apa? Buka skater. Terhadap sanak baik-baik.
Saya paling suka Soalnya tuh kalau yang saya lihat di sini yang contoh-contoh itu sampai ada yang membahas makanan, kayak kenapa mungkin sampai ada yang makanan telepon. daerah atau apa gitu kebudayaan. Iya, Jadi iya ya juga. Kalau kemungkinan bisa itu kita juga bisa. kalau gitu kita kasih masuk kayak Lagi, Bapeda, Kapapeda kayak kerja gitu tugas, bagus. lagi kerja tugas ya, lagi kerja Iya tugas. terus ya. Lagi. Kayak kita ngerti menjaga dan melestarikan Sama. budaya dan lingkungan ya. Iya, kayaknya sih gitu. Kalau memang kita mau mau nanti contohnya lebih banyak toh, contoh spesifiknya lebih banyak. Lingkungan, Kalau budaya kan banyak lah, misalkan adat apa istiadat. mungkin tarian adat atau apa, ada Iya. mungkin apa namanya upacara-upacara adat yang setiap suku itu beda-beda. Terus kalau lingkungan, Iya. kalau misalkan lingkungan ini kayaknya secara umum hampir sama lah di seluruh Papua ini kayaknya. Menjaga dan melestarikan Tarian budaya. adat, bahasa daerah. Ya. Yang Makanan ngomong di daerah. KAIS tuh orang tidak tahu bahasa daerah kan? Orang KAIS tidak tahu bahasa daerah. Dites kan? Aduh Tuhan. Hapus. Iya. Kita cocok ya. Tarian. Tapi nanti bagus itu. Saya mau Enggak, maksudnya. mengusulkan itu kan. Tapi Muatan maksudnya. lokal. Tapi Gimana? kita tidak mungkin menutupi semua daerah. Enggak, masukkan saja itu bahasa karena itu untuk sebagai pemantik itu untuk teman-teman yang lain tuh supaya mereka bertanya. Iya, baru kita menjawab di situ. Jangan kasih celah. Tapi rame nanti tuh. Mendingan dikasih celah daripada nanti dong cari barang yang ketemu lagi tertutup pusing. Yang penting paham saja itu terapa apa itu. Baru nanti tanya baru di ibu punya tempat tugas bagaimana? Ya kurang lebih beginilah. Tarian adat. Iya, di sana tidak ada 1-2 orang tua saja yang bisa. Anak-anak kalau ditanya itu tidak tahu. Paling tahu selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Lanjut. Iya betul. Kelestarian. Coba saya tuh. Ini salah satu contohnya tuh. Coba lihat saya punya tuh, menjaga kelestarian budaya leluhur dan lingkungan. Contohnya tarian adat, tanaman lokal dan budaya lain. Upacara adat boleh. Kalau upacara adat biasa kan di dalam tuh ada tarian adat. Itu sudah betul. Ya, Buku sudah. Betul. Tanaman lokalnya curiga nih. Iya banyak sih. Tanaman lokal, hewan lokal. Lingkungan. Itu kan ciri khas tuh. Enggak, tulis juga ini dan kelestarian alam dan kelestarian cepat 10 menit lagi, 10 menit lagi. Ayo. Sudah. Itu ambil jawaban itu sudah baru ke sini. 70 sudah 1 jam. Diskusi kurang 10 menit. Lihat di pesan. Waktu diskusi kurang 10 menit. Cepat. Tuh, ini kita ada di pesan itu. Kurang 10 menit. Iya. Firmanus ambil ini kopi sapunya ini kasih masuk di situ, taruh di bagian bawah. Iya. Menjaga kelestarian budaya leluhur dan lingkungan. Seperti ini tarian adat ngasih upacara adat. Upacara adat Pak Guru. Ini kasih upacara adat. Iya, upacara adat. Tapi upacara adat. Tarian adatnya tuh ganti jadi upacara adat. Oke. Upacara. Oke, kelestarian alam. Kelestarian alam, guys. Kelestarian alam. Alam dan budaya lainnya, ya. Nanti kita bahas menjaga kelestarian budaya leluhur, lingkungan, dan upacara adat apa? Upacara adat, tanaman lokal, upacara adat, menjaga kelestarian budaya leluhur dan lingkungan, upacara. Kalau ada istiadat, yuk ada istiadat. Itu sudah. Adat istiadat itu sudah termasuk upacara adat. Iya, upacara adat, tanaman lokal dan kelestarian alam, kelestarian hutan bisa, kelestarian alam. Kelestarian alam karena ada lingkungan di sini itu. Kelestarian alam. Tidak usah budaya lainnya dan kelestarian budaya lainnya ganti dan kelestarian alam. Sebenarnya kelestarian alam itulah tanaman lokal. Kelestarian alam, Kakak Guru. Budaya, boleh. Iya sudah itu sudah.
Budaya dan biar tambah-tambah agak kebudayaan. Yang ketiga, Budaya dan kebudayaan lokal. Budaya di tanaman lokal, budaya hapus saya budaya. kelestarian alam. Oke, sip. Hapus spasi. Sip, pindah 3. Itu kelestariannya ganti dulu, kelestarian tuh. Kelestarian. Nanti diedit. Iya, itu oke. apa itu yang kayak langsung gitu. presentasi sekarang kah? Enggak, besok. Enggak. Oh, besok. Cuman waktu diskusinya udah. Mas kalau bicara tak kaget-kaget ya. Oke, langsung ketiga. Ayo kita pindah dulu ke ketiga. poin ketiga. Nah, ini kalau ini kayaknya spesifik ke siswa ini. Sepakati satu kekuatan pemikiran kayak menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konsep. Sepakati satu kekuatan menebalkan laku murid. Apa ya? Kekuatan pemikiran. Sepakati. Karakter alam. Bagaimana? Sepakati satu kekuatan pemikiran yang menebalkan laku. Mana lagi tuh yang ini? Banyak budaya-budaya kita yang sebenarnya di sekolah sudah tidak kelihatan lagi karena sama. Bagaimana kalau sesuai dengan kodrat zaman ya? Pemikirannya. Kalau pemikiran lokal sosial. Ini konteks lokal sosial budaya. Ya. Lebih ke kita lingkungan. Iya, lebih spesifik ke daerah yang tempat kita gitu loh. Gimana? Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada di situ yang ini yang apalagi di keterangan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wirama yakni cara murid yang hidup dan kehidupannya seperti. Kalau yang ini toh yang sangat yang nomor 3 ini yang diterapkan di daerah Anda itu yang pertama religius, berkarakter, gotong royong, kekeluargaan, saling berbagi, menghormati budaya lokal, adat istiadat kayak gitu-gitulah. Yang Anda terapkan toh di lingkungan toh? Iya, menghormati. Ini sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan tingkah laku murid. Coba kita jabarkan dulu apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara coba. Tingkah laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah yang Anda terapkan. Iya toh Pak? Yang pertama, siswa itu kan religius, kayak macam selalu berdoa apa dan sebagainya. Karakter, gotong royong, kekeluargaan. Oh ini yang itu P5 itu ya, kan? Iya, P5 itu dia masuk dalam situ sudah. P5 kan? Iya. Mana lihat. Oke. Ketik sudah. Ketik. Teman-teman, salah satu contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses menstruasi pengetahuan, tetapi lebih dari itu pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Coba, teman-teman, memerdekakan anak-anak di dalam pembelajaran itu nah. Iya, karena konteksnya kita harus iya, konteksnya harus satu yang maksudnya disepakati dulu tuh. Ketik dulu itu baru kita jabarkan di bawahnya. Tapi saya rasa 5P itu masuk semua Pak. Oh iya. Oke, masukkan sudah Pak. Semua sudah.
Mas sudah. Coba. Yang pertama religius. Iya. Yang kedua berkarakter. Ini hubungannya dengan lokal budaya kita ya. Iya ya. Oh iya betul. Yang dapat kita terapkan. Maksudnya ini yang ini sesuai dengan konteks di daerah kita yang dapat kita terapkan. Pemikiran Ki Hajar Bisa, kan? Dewantara Pak, yang menebalkan tingkah laku murid Oke. di kelas atau di sekolah Anda sesuai Oke, dengan sip. konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Hmm. Yang Oke, dapat terus. kita terapkan. Oke, religius, berkarakter. Gotong Kopi dulu royong, apa ya? gotong royong, terus kekeluargaan, saling menghormati saya. Iya. Kekeluargaan atau saling menghormati. Kekeluargaan sudah mau. Tulis ini tata krama dan budi pekerti. Berarti saling menghormati sudah. Oh iya. Ini sudah belum mengenal dan menghargai budaya kebinekaan global. Nah, itu sama saja. Kita budaya kalau kita Beriman, menghormati- bertakwa. Kayaknya itu tadi belum ya? Satu lagi apa? Itu masuk di religius itu kalau yang iman takwa dan Oke. Iya, masuk di religius tuh. Kalau kekeluargaan dengan saling Aman. berbagi itu, saya rasa dia sudah masuk. Nanti kita tambahkan lah ya. Dia sudah masuk di gotong royong itu, jadi tidak usah apa lagi sudah. Oke, sip. Oke, sip. Sudah. Oke. Sudah tuh. Nah, siapa yang MC-nya? Ibu Kemudian Tuti nanti Ibu Sekarang enggak? yang besok, presentasinya kita kan udah nanti kan kita sepakati kan di mau- perintah itu kan kita sepakati. Oh iya. Iya, moderatornya bagus perempuan. MC-nya. Moderatornya siapa? Perempuan Terus boleh. siapa? Terus nanti untuk menjawab ya kita bisa semua gitu. Iya. Pak, Oke. ini kan waktunya masih ada Pak. Ya, bisa kita bahas soal nomor 2, kita masih mengambang tadi. Oke, boleh balik. Baik. Bisa. Nah, ini kan bagaimana pemikiran Ki Hajar. Ini yang saya lihat ada contohnya, Pak. Contoh mereka punya di sini itu mereka ambil 3 karakteristik. Yang pertama kearifan lokal mata pelajaran, kearifan lokal peserta didik, dan kearifan lokal karakteristik pendidik. Terus mereka jabarkan mata pelajaran di sekolah itu apa, kayak bahasa Sunda, bahasa seni budaya, kayak macam kalau kita punya itu seni budaya itu kayak mereka tarian-tarian lokal, tarian-tarian adat, kayak gitu-gitu. Berarti dia sudah masuk di sini kan, menjaga kelestarian ini kan. Berarti kita secara garis umumnya kita pakai yang dia sudah masuk di sini. Kalau kebudayaan lokal dengan upacara adat kayaknya sama ya. Kayaknya Ya, itu kan. bahasa satu ini dia sudah jawab semua itu. Iya, makanya saya bilang kayaknya dia sudah masuk semua di dalam itu. Tapi di sini kan dia jabarkan satu persatu. Tapi ini kan kita secara garis besar. Jadi bagaimana kita atur bahasanya untuk presentasi besoknya bagaimana? Atau maksudnya saya kasih tahu memang. Kayak seandainya bilang melestarikan, seandainya menjaga kelestarian budaya leluhur itu kayak menjaga hutan, menjaga hewan yang dilindungi, menjaga kayak gitu-gitulah. Nanti pintar-pintar kita menjabarkan saja lah. Ya, jadi upacara adatnya ganti saja dengan biar kebudayaan lokal saja. Budaya lokal aja ya. Ada apa-apa. Nanti mengembang lah. Nanti tambah vernipan biar dia kembangnya bagus. Aman tuh. Maksudnya? Aman tuh. Rusak. Iya kan? Berarti sudah nih. Coba coba ke bawah yang ketiga. Iya, atau kita masuk kah? Sudah bisa masuk kah, Bang? Kayaknya kita sudah harus keluar nih. Itu apa tuh Pak ini Firmianus, nanti di-share ke kita berempat toh. Biar nanti kita kalau memang kita setelah baca-baca ada yang memasukkan, kita saling koreksi lah kita. Saling koreksi baik. Baru nanti kita lanjutin.
Oke. Nanti Bungkus kita sudah dulu. sendiri. Oke, kita zoom sambil saya sendiri. Oke. edit lagi ya. Iya. Ya, Oke. kita masuk dulu di Oke. ya, kita masuk di meeting inti. Meeting Belum pertama. ada orang. Belum kah? Oh. Iya. Oh, kok masih di sana kan? Ini saya ada tes masuk cuma admin sendiri. Berarti kita kasih tinggal dulu sudah tidak apa-apa. Oh, iya. Tapi tadi Pak admin mau Oke, nitip itu belum puas kita yang tadi Oh, di chat sudah, ada 10 menit Nah, lagi tuh. waktu habis silakan Waktu habis silakan kembali ke room utama. Oke, Oke, saya siap. sudah masuk, Kembali. online masuk sudah. Siap, Bos, siap. Oke. Berarti kita udah bisa bubar tuh? Atau biarin aja yang ini? Sambil tunggu-tunggu masuk soalnya di grup besar belum ada. Sudah Sudah, ada Bu. tuh. Suara. Kita keluar sudah. Kita keluar sudah. Kita mood saja yang ini. Kita masuk di apa kan? Kelompok 1, 2, 3. Kita masuk di link yang pertama yang di-share tadi. Oh, yang paling atas ya. Iya. Iya. Baru kita keluar sudah. Oke. Nanti kita bikin ini saja room sendiri kalau memang masih mau bahas. Oke, siap. Oke, bye-bye. Jadi keluar saja. Pak Jai, kita jadi keluar saja kan dari sini? Ngeleng. Pak admin, kita Oke. tutup aja kah? Iya, tutup saja. Oke, tutup aja ya. Kita keluar aja. Iya.